Pernahkah Anda mengalami sebuah hubungan yang sudah bertahun-tahun terjalin, di mana kepala Anda tahu hubungan itu harus berakhir, tetapi hati Anda tidak bisa melepaskannya? Pengalaman cinta pertama saya sendiri adalah dengan seseorang yang bukan orang baik, tetapi karena terbawa suasana, kami menjalaninya untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, hubungan itu berakhir dengan cara yang tidak baik. Takdir memang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Begitu pula dengan tokoh utama cerita hari ini. Ini adalah kisah seorang wanita Inggris yang sedang terpuruk dalam kesedihan setelah memutuskan hubungan buruk yang disebut cinta pertama. Teman-temannya, dengan alasan untuk mencari suasana baru, membawanya secara paksa untuk datang ke Indonesia. Di sana, saat ia sedang beristirahat dengan tenang di tepi pantai Bali, ia sadar seorang pria lokal sedang menekan dadanya dengan kuat. Namun, ia tidak bisa berteriak atau bahkan bergerak sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita dengarkan langsung darinya. Halo, nama saya Emily. Saya adalah orang yang sangat biasa dan selalu berharap untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Selama 7 tahun, saya menjalankan sebuah kafe bersama pacar pertama saya. Bukan berarti saya bangga telah berpacaran begitu lama, tetapi saya merasa setiap hari yang kami lalui sangat berharga. Hari itu juga merupakan hari yang biasa. Saya menutup kafe dan sedang dalam perjalanan pulang lebih awal dari biasanya. Hujan deras turun tiba-tiba. Dan saat saya berjalan cepat tanpa payung, saya melihat pacar saya, Mike, dia, yang telah menjadi kekasih dan mitra bisnis saya selama 7 tahun, sedang berdiri sangat dekat dengan seorang wanita yang tidak saya kenal sambil memegang payung untuknya. Besok pagi, pastikan kamu keluar tanpa sepengetahuannya, ya. Suara Mike terdengar sangat jelas. Saya membeku di tempat, menatap mereka, saat Mike mengambil tangan wanita itu dan menciumnya tepat di depan mata saya. Rasanya kenangan 7 tahun yang kami bangun bersama di Rosemary Cafe hancur dalam sekejap. Dengan tubuh basah kuyup oleh hujan, saya kembali ke apartemen dan membereskan semuanya. Saya hanya mengemas beberapa helai pakaian dan barang-barang penting, lalu pergi ke rumah teman saya, Kate. Emily, kamu benar-benar tidak apa-apa. Tatapan khawatir Kate menyambutku, tentu saja aku tidak baik-baik saja. 7 tahun berakhir seperti ini. Tenggorokanku tercekat, dan aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Keesokan harinya, saya mengabaikan puluhan panggilan telepon dan pesan dari Mike dan pergi ke kafe. Namun, pintu kafe sudah terkunci. Saya segera mengeluarkan kunci dan membuka pintu, tetapi kantor sudah kosong melompong. Komputer dan semua dokumen penting telah hilang. Ketika saya memeriksa rekening bank, rekening perusahaan sudah dikosongkan. Kafe yang kami bangun bersama selama 7 tahun. Semua gairah dan waktu yang saya curahkan ke dalamnya lenyap begitu saja. Secara hukum, aku adalah pemiliknya, Emily. Karena aku yang memutuskan untuk pergi, semuanya adalah milikku. Suara dingin Mike terdengar di telepon. Kenyataan yang saya ketahui setelah berkonsultasi dengan pengacara bahkan lebih kejam. Ada celah yang jelas dalam kontrak kemitraan kami, dan secara hukum, hampir tidak ada tindakan yang bisa saya ambil. Dalam semalam, saya kehilangan kekasih, pekerjaan, dan rumah. Pada usia 32 tahun, saya menjadi seorang pengangguran. Selama hari-hari yang suram itu, Kate selalu ada di sisiku. Saya menghabiskan hari-hari tanpa semangat, hanya berbaring di sofa di rumahnya. Suatu hari, Kate muncul bersama teman-teman kami yang sudah lama tidak bertemu. Emily, kamu tidak boleh terus terpuruk seperti ini. Kamu harus pergi berlibur, kata Sophie, teman kami sejak kuliah. Lebih tepatnya, kita yang akan pergi berlibur, tambah Kate sambil tertawa. Sophie, Kate, dan Hailey adalah teman-teman sejak kuliah. Tetapi hubungan kami merenggang setelah saya mulai berpacaran dengan Mike. Mereka tampaknya sudah merencanakan perjalanan. Kami merekomendasikan Indonesia, seru Hailey dengan suara bersemangat. Ketika saya menunjukkan ekspresi bingung, mereka bertiga mulai berbicara serempak. Ada pantai-pantai yang indah di Bali, budaya yang eksotis, tarian tradisional, dan makanan yang lezat. Pemandangannya juga luar biasa dan suasananya sangat hidup. Katanya seminyak itu surga belanja, dan produk perawatan kulit alaminya juga bagus sekali. Yang terpenting, ini sempurna untukmu yang membutuhkan pengalaman baru. Dunia yang sama sekali berbeda dari Mike. Akhirnya, saya menyerah pada desakan mereka dan setuju. Fakta bahwa ini adalah perjalanan pertama saya bersama teman-teman setelah sekian lama membuat hati saya terasa sedikit lebih ringan. Sambil mengemas barang-barang, saya bertanya-tanya apakah perjalanan ini benar-benar bisa menyembuhkan luka saya. Kesan pertama saya saat tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai adalah luar biasa. Saya terpukau oleh arsitektur bandara yang besar dan unik dengan sentuhan modern dan tradisional Bali. Saat naik taksi menuju hotel kami di Seminyak, pemandangan di luar jendela jauh lebih ramai dan eksotis dari yang saya bayangkan. Ribuan sepeda motor, pura-pura kecil di setiap sudut jalan, dan aroma dupa dari sesajen, canang, yang diletakkan di mana-mana menarik perhatian saya. Lihat ini, Emily. Benar kan kataku? Bali itu benar-benar eksotis dan penuh kehidupan, kata Kate dengan suara gembira.
Kami meletakkan barang-barang kami di hotel di Seminyak dan menghabiskan hari pertama dengan menjelajahi daerah sekitar. Jalanan dipenuhi oleh turis yang berbelanja, dan aroma sate ayam dari pedagang kaki lima menggelitik hidung. Yang paling mengesankan adalah betapa ramahnya orang-orang di sini. Besok kita pergi ke pura atau melihat sawah terasering di Ubud? Usul Hailey, tetapi Sophie dan Kate menggelengkan kepala. Rencananya berubah. Besok kita ke Pantai Seminyak, kata Sophie tiba-tiba. Pantai Seminyak. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku terkejut. Ubud memang bagus, tapi yang kamu butuhkan sekarang adalah laut. Katanya pantai di Seminyak itu indah sekali. Kita bisa berjemur di sana dan menenangkan pikiran, jelas Kate. Meskipun dalam hati sedikit kecewa, saya mengikuti keputusan teman-teman saya. Keesokan paginya, kami pergi ke pantai. Begitu kami tiba, Pantai Seminyak terbentang di depan mata kami. Lautan biru yang berkilauan di bawah sinar matahari, pasir putih yang luas, dan keramaian orang-orang memenuhi pandangan saya. Rasa tidak nyaman akibat perjalanan yang macet seketika hilang. Bagaimana? Benarkan kataku? Tanya Kate dengan bangga. Sangat indah, aku terpaksa mengakuinya. Kami mencari tempat di pantai, mengoleskan tabir surya, dan kami berempat berbaring di pasir menikmati sinar matahari. Rasanya semua kekhawatiran dan stres meleleh di bawah terik matahari. Sambil memandangi laut, saya bisa sejenak melupakan semua kerumitan di London. Hei, lihat itu. Ada beberapa pria yang melihat ke arah kita, kata Hailey sambil terkikik. Ketika saya menoleh, memang benar ada beberapa pemuda yang melirik ke arah kami. Ada yang terlihat seperti orang Indonesia, ada juga yang tampak seperti turis asing. Bagi saya, yang selama 7 tahun terkungkung dalam hubungan dengan Mike, perhatian dari pria lain adalah pengalaman yang asing, sekaligus sedikit menyenangkan. Emily, kamu benar-benar cantik. Rambut pirang, mata biru, kulit cerah. Di sini, kamu yang paling menonjol, kata Sophie dengan tulus. Kata-katanya membuatku tersenyum. Di Inggris, penampilan saya tergolong biasa, tetapi di sini, rambut pirang dan mata biru saya tampak istimewa. Selama sore hari di pantai, beberapa pria lokal dan turis asing mencoba mengajak kami berbicara, tetapi saya menolaknya dengan sopan karena tidak ingin waktu bersama teman-teman terganggu. Saat matahari mulai terbenam, teman-teman saya mengusulkan untuk pergi ke sebuah klub di dekat sana. Namun, saya ingin menikmati waktu tenang sendirian. Kalian pergi saja dulu, aku ingin berjalan-jalan sebentar. Setelah mereka pergi, saya berjalan sendirian di sepanjang pantai. Saya berjalan ke arah utara, memandangi cahaya senja yang memantul di lautan. Lampu-lampu dari bar dan restoran di tepi pantai mulai menyala, menciptakan pemandangan yang indah. Saya membeli sebotol bir bintang dan duduk di pasir. Bersamaan dengan sensasi dingin kaleng bir, peristiwa beberapa minggu terakhir berkelebat di benak saya seperti film. Perpisahan dengan Mike, kehilangan kafe, reuni dengan teman-teman, dan sekarang, pengalaman baru di negeri asing. Saya kembali menyadari betapa hidup ini tidak dapat diprediksi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumamku sambil memandang laut. Haruskah aku mencari pekerjaan lagi saat kembali ke London? Atau mencoba membuka kafe baru? Semuanya tidak pasti. Tetapi anehnya, saya merasa lebih bersemangat daripada takut. Saya menyadari bahwa saya telah terlalu lama bergantung pada seseorang bernama Mike. Sekarang adalah waktunya untuk membangun hidup sepenuhnya dengan pilihan saya sendiri. Di bawah cahaya senja Bali, duduk sendirian sambil minum bir, untuk pertama kalinya saya merasakan harapan untuk masa depan. Meskipun belum ada rencana konkret, saya merasa perjalanan ini akan menjadi pertanda awal yang baru. Ketika saya kembali ke kamar hotel, teman-teman saya belum pulang. Di kamar yang sunyi, saya membuka jendela, mendengarkan suara ombak, dan tertidur. Saya terbangun secara alami tanpa suara alarm, dan di depan mata saya terhampar pemandangan matahari terbit. Saya memutuskan untuk berenang, sesuatu yang tidak sempat saya lakukan kemarin, lalu diam-diam berganti pakaian renang dan keluar kamar. Saya membentangkan handuk di pasir dan duduk, menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Ini adalah momen pertama saya merasakan kedamaian batin sejak putus dengan Mike. Laut di pagi hari sangat jernih dan tenang. Dengan hati-hati, saya melangkahkan kaki ke dalam air. Perlahan-lahan, saya berjalan lebih jauh ke dalam. Ketika air mencapai pinggang, saya berhenti sejenak dan memandangi cakrawala, lautan yang berkilauan di bawah sinar mentari pagi terbentang tanpa batas. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di London, saya merasa sangat bersyukur bisa merasakan kebebasan seperti ini. Dengan memberanikan diri, saya melangkah lebih jauh. Air sudah mencapai dada, tetapi kaki saya masih bisa menyentuh dasar pasir. Dari sana, saya mulai berenang. Rasanya sangat aneh. Saya yang tidak pernah berlibur selama menjalankan kafe di Eropa, kini sedang berenang di negeri orang. Sensasi membelah air terasa menyegarkan. Saya membalikkan badan, menatap langit, dan mencoba mengapung di permukaan air. Alangkah indahnya jika aku bisa terus mengapung seperti ini selamanya, gumamku sambil memejamkan mata, hanya suara ombak dan angin yang memenuhi telinga. Semua kekhawatiran seakan lenyap. Untuk sesaat,
saya melupakan kenyataan dan membiarkan diri terbawa ombak. Sensasi mengapung dan terombang-ambing terasa seperti berada dalam pelukan seorang ibu, memberikan rasa aman yang hangat. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, hanya terus mengalir bersama ombak. Ketika saya membuka mata, saya menyadari jarak saya dari pantai lebih jauh dari yang saya kira. Saya merasa sedikit cemas, tetapi berpikir masih bisa mengatasinya. Saya mulai berenang kembali ke arah pantai. Namun, anehnya, sekuat apapun saya berenang, jaraknya tidak kunjung memendek. Rasa cemas saya semakin menjadi-jadi. Tenaga di kaki saya mulai habis, dan napas saya menjadi terengah-engah. Dalam keadaan panik, saya berenang lebih kencang, tetapi situasinya tidak membaik. Saya mencoba melambaikan tangan untuk meminta tolong, tetapi pantai terlalu jauh dan hampir tidak ada orang yang terlihat. Saya mencoba mencari dasar dengan kaki, tetapi sudah terlalu dalam. Rasa takut mulai menyelimuti saya. Tenang, Emily, jangan panik, kataku pada diri sendiri, tetapi tubuhku sudah kaku. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu yang pernah saya baca di buku panduan, arus pecah, sebuah aliran air yang kuat yang bergerak dari pantai menuju laut lepas. Jika terjebak di dalamnya, jangan melawannya secara langsung, tetapi berenanglah sejajar dengan garis pantai. Namun, tenaga saya sudah benar-benar habis. Perlahan, kesadaran saya mulai memudar. Nona, sadarlah. Sebuah teriakan terdengar dari suatu tempat. Terdengar seperti dari kejauhan. Ketika kesadaran saya kembali samar-samar, saya melihat seorang pria Indonesia sedang menekan dada saya dengan kuat. Seketika, saya mencoba berteriak karena takut, tetapi air laut menyembur dari tenggorokan saya. Sebelum saya sempat bernapas, rasa sakit yang tajam seperti menusuk tulang rusuk menyebar ke seluruh tubuh. Saya ingin menjerit, tetapi yang keluar hanyalah batuk yang hebat. Di tengah pandangan yang kabur, saya melihat kedua tangannya kembali turun ke arah dada saya. Dengan rasa sakit yang serasa meremukkan jantung, saya berusaha keras untuk tetap sadar. Are you okay? Are you conscious? Pria itu bertanya dalam bahasa Inggris. Saya mencoba menjawab, tetapi tenggorokan saya sakit dan tidak bisa bersuara. Saya hanya bisa mengangguk. Saat saya melihat sekeliling, banyak orang berdiri melingkar, menatap dengan cemas. Dari kejauhan, terdengar suara, ambulans akan segera tiba. Ambulans akan segera datang. Bertahanlah sedikit lagi, kata pria itu untuk menenangkanku. Saya mencoba untuk bangun, tetapi tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk dada saya. Erangan keluar tanpa sadar dari mulut saya. Pria itu tampak terkejut. Jangan bergerak. Mungkin saya menekannya terlalu keras saat melakukan CPR. Dia berkata dengan ekspresi menyesal. Ambulans tiba, dan petugas medis dengan sigap menghampiri saya. Mereka memasangkan masker oksigen dan menaikkan saya ke atas tandu. Sebelum masuk ke ambulans, saya melihat pria itu sekali lagi. Dia masih menatap dengan cemas. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi suara saya masih belum keluar. Saya hanya mengangkat tangan dengan lemah sebagai isyarat. Setelah berbicara dengan petugas medis, pria itu duduk di sebelah saya di dalam ambulans. Di sanalah saya bisa melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Dia cukup tinggi, dengan rambut coklat dan kesan yang ramah. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Nama saya, Banyu. Saya sedang jogging pagi ketika kebetulan melihat Anda tenggelam, katanya memperkenalkan diri. Saya hanya bisa menyebutkan nama saya dengan susah payah. Setibanya di rumah sakit, saya langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Para dokter melakukan berbagai pemeriksaan, sementara Banyu menunggu di ruang tunggu. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter memberitahukan hasil diagnosis. Untungnya, tidak ada masalah besar. Tapi ada retakan kecil di tulang rusuk Anda. Sepertinya disebabkan oleh prosedur CPR, kata dokter itu dalam bahasa Inggris. Maaf. Mungkin saya menekannya terlalu kuat, kata Banyu dengan wajah penuh penyesalan. Tidak, justru itu tindakan yang sangat baik. Mengingat ukuran dada pasien, CPR tidak akan efektif jika tidak ditekan lebih dalam. Berkat Anda, nyawanya terselamatkan, kata dokter itu dengan nada profesional. Wajahku memerah mendengar kata-kata itu, tetapi rasa terima kasihku jauh lebih besar. Banyu masih tampak menyesal. Akhirnya, suara saya kembali, dan saya mengucapkan kata-kata pertama saya. Terima kasih banyak, jika bukan karena Anda, saya tidak akan ada di sini sekarang, kataku tulus. Tidak masalah, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, jawab Banyu dengan rendah hati. Dokter menyarankan agar saya dirawat di rumah sakit selama sehari untuk observasi. Saya harus menghubungi teman-teman saya, tetapi ponsel saya tertinggal di kamar hotel. Banyu meminjamkan ponselnya. Ketika saya menjelaskan situasinya kepada Kate, dia berkata akan segera datang ke rumah sakit. Kamu tidak apa-apa. Apa yang kamu pikirkan berenang sendirian begitu? Tanya Kate begitu tiba di kamar rawat. Kalau saja kalian tidak sibuk melirik laki-laki, ini tidak akan terjadi, balasku dengan lemah.
Di tengah rasa sakit, tawa kecil keluar dari mulutku. Teman-temanku, dengan mata berbinar, melirik ke arah Banyu. Ngomong-ngomong, dia tampan sekali, ya? Kata orang, musibah membawa berkah. Ini benar-benar terjadi, bisik Sophie. Kate dan Hailey terkikik setuju. Karena malu saya menarik selimut menutupi wajah, tetapi diam-diam saya mengamati Banyu. Ketika dia hendak beranjak pergi, tiba-tiba keberanian muncul. Bolehkah saya meminta nomor kontak Anda? Saya ingin berterima kasih dengan layak setelah keluar dari rumah sakit, kataku. Banyu berpikir sejenak, lalu memberikan kartu namanya. Dia adalah seorang pemilik kafe. Senyum terkembang di bibirku. Pemilik kafe, rasanya seperti takdir. Besok, jika kondisi Anda sudah membaik dan ada waktu, hubungi saya. Saya akan menunjukkan tempat-tempat indah di sekitar sini, kata Banyu sambil tersenyum. Teman-temanku tinggal untuk menemaniku di rumah sakit, dan keesokan paginya saya diizinkan pulang. Rasa sakit di tulang rusuk masih terasa, tetapi tidak terlalu mengganggu untuk bergerak. Saya kembali ke hotel dan beristirahat. Teman-temanku berkata mereka akan pergi ke pantai lagi. Kamu yakin tidak apa-apa sendirian? Tanya Hailey cemas. Justru aku ingin istirahat. Kalian bersenang-senanglah, jawabku tulus. Setelah mereka pergi, saya mengambil kartu nama Banyu. Setelah ragu sejenak, saya meneleponnya. Setelah beberapa kali nada sambung, dia mengangkatnya. Halo, ini Emily. Yang Anda tolong kemarin, kataku canggung. Ah, Emily. Anda sudah keluar dari rumah sakit? Bagaimana keadaan Anda? Suara Banyu terdengar senang. Ya, sudah jauh lebih baik. Jika Anda tidak keberatan, bisakah kita makan siang bersama? Tanyaku memberanikan diri. Banyu dengan senang hati menyetujuinya, dan kami sepakat bertemu di lobi 1 jam lagi. Saya merias wajah seadanya dan berganti pakaian. Tulang rusukku masih sakit, tetapi pikiran akan bertemu dengannya lagi membuat hatiku berdebar. Saya turun ke lobi sedikit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Tak lama kemudian, Banyu muncul. Dia mengenakan kemeja kasual dan celana jeans. Kami saling menyapa singkat dan pergi bersama ke sebuah restoran. Saya akan membawa Anda ke tempat makan yang benar-benar enak di daerah ini, kata Banyu sambil tersenyum. Dia membawaku ke sebuah warung makan kecil yang menyajikan masakan khas Bali, sedikit jauh dari keramaian seminyak. Tempatnya sederhana tetapi ramai oleh pengunjung. Kami memesan nasi campur Bali dan sate lilit. Ini adalah pertama kalinya saya mencicipi makanan lokal, dan rasanya luar biasa lezat. Ini enak sekali. Di London, saya tidak bisa menemukan rasa seperti ini, kataku jujur. Senang Anda menyukainya. Apa pekerjaan Anda? Tanya Banyu, tampak tertarik. Tanpa ragu, saya mulai menceritakan kisah saya. Tentang kafe yang saya kelola bersama Mike, pengkhianatannya, dan bagaimana saya akhirnya datang berlibur ke Indonesia. Aneh rasanya menceritakan kisah pribadi kepada orang yang baru dikenal, tetapi Banyu mendengarkan dengan saksama. Anda telah melalui banyak hal berat, ya. Tapi mulai sekarang, Anda bisa memulai lembaran baru, kata Banyu dengan hangat. Setelah makan, atas usul Banyu, kami pergi ke sebuah pantai yang lebih tenang. Matahari masih terik, tetapi laut tampak lebih damai dari kemarin. Kami melanjutkan obrolan sambil minum es kelapa muda di sebuah kafe kecil di tepi pantai. Banyu menceritakan kisahnya. Dia pernah bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta, tetapi mengalami kelelahan, mental, burnout, dan memutuskan pindah ke Bali untuk membuka kafe kecil. Kata-katanya tentang lelah dengan kehidupan kota dan ingin tinggal di tempat yang bisa melihat laut membuat saya merasa terhubung. Menjelang sore, entah kenapa saya sangat ingin minum bir. Mengabaikan kekhawatiran Banyu bahwa saya harus minum obat dan mungkin masih kesakitan, kami mencari tempat di sebuah bar tepi pantai dengan pemandangan matahari terbenam. Saya mencoba bir lokal, awalnya sedikit aneh, tetapi setelah beberapa teguk, saya mulai menyukainya. Alkohol membuat saya lupa akan rasa sakit di tulang rusuk. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasakannya. Anda adalah orang yang sangat cantik, kata Banyu tiba-tiba dengan ekspresi serius. Saya terkejut dan menatapnya. Tatapannya tulus. Perasaan yang pertama kali saya rasakan sejak putus dengan Mike muncul di dalam hati. Matahari tenggelam di ufuk barat, dan lampu-lampu di sepanjang pantai mulai menyala satu persatu. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh tanganku. Semakin malam, dibantu oleh alkohol, perasaan kami satu sama lain semakin dalam. Rasa sakit di tulang rusukku seakan hilang, dan rasanya sangat wajar untuk berada dalam pelukannya. Begitu membuka pintu apartemen Banyu, bibir kami bertemu. Saya tidak pernah membayangkan akan menghabiskan malam yang panas dengan orang yang benar-benar asing malam itu. Namun, pada saat itu, segalanya terasa seperti takdir. Keesokan paginya, karena rasa sakit di tulang rusukku semakin parah, saya dan Banyu kembali ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter menatap saya dengan ekspresi serius. Dalam kondisi seperti ini, mohon hindari aktivitas yang terlalu berat. Mendengar itu, wajah Banyu memerah, dan saya tidak bisa menahan tawa.
dokter pun tersenyum, seolah mengerti situasinya. Untungnya, tidak ada masalah besar. 1 minggu berlalu begitu cepat hingga saya tidak menyadarinya. Perasaan yang tidak pernah saya rasakan selama 7 tahun bersama Mike, meluap begitu saja dalam waktu singkat bersama Banyu. Dia mendengarkan ceritaku dengan tulus dan memperhatikan setiap detail kecil. Yang terpenting, saya bisa merasakan ketulusan dari tatapan matanya. Pada malam terakhir, kami berada di teras apartemennya yang menghadap ke laut, meratapi perpisahan. Sayang sekali kamu harus kembali ke London, kata Banyu sambil menggenggam tanganku erat. Kenyataan memang pahit, kami tinggal di negara yang berbeda, dan saya masih punya masalah yang harus diselesaikan di Inggris. Masalah dengan Mike, mencari pekerjaan baru, dan yang terpenting, merencanakan sisa hidupku. Namun, berpisah dengan Banyu terasa jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Meskipun hanya sebentar, dia telah menjadi orang yang istimewa bagi saya. Kita kan masih bisa berkomunikasi. Dan siapa tahu, mungkin aku bisa menemukan kesempatan kerja di Indonesia, kataku hati-hati. Wajah Banyu berseri-seri. Benarkah? Kamu ingin tinggal di Indonesia? Sebenarnya, kata-kata itu keluar begitu saja. Tetapi begitu terucap, saya sadar itulah yang saya inginkan. Dibandingkan harus kembali ke London, memulai hidup baru di Indonesia terasa jauh lebih menarik. Dan yang terpenting, ada Banyu di sini. Muncul pikiran bahwa kepulangan saya ke Inggris bukanlah akhir, melainkan awal yang lain. Setibanya di rumah di London, pemandangan yang familiar menyambutku. Namun, tempat itu tidak lagi terasa sama. Rasanya seperti tempat singgah sementara. Seminggu setelah kembali, saya sibuk menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu dan mengurus hal-hal yang perlu diselesaikan. Sambil tinggal di sofa rumah Cat, saya mulai mencari tempat tinggal baru. Pada saat yang sama, saya juga mencari peluang kerja di Indonesia yang bisa memanfaatkan pengalaman karier saya di Inggris. Guru bahasa Inggris, penerjemah, konsultan perhotelan kemungkinannya banyak, tetapi masalah visa menjadi kendala terbesar. Namun, saya tidak menyerah. Setiap hari saya melakukan panggilan video dengan Banyu, mencari kemungkinan. Bagaimana kalau kamu mengambil sertifikat mengajar bahasa Inggris? Di Bali banyak sekolah yang membutuhkan guru asing, usul Banyu. Saya mengikuti sarannya dan mendaftar kursus sertifikasi. Siang hari saya belajar, malam hari saya menelepon Banyu. Rasanya hati saya sudah berada di Indonesia. Pada minggu ketiga setelah kepulangan, seorang tamu tak diundang datang. Bel rumah Cat berbunyi, dan ketika saya membuka pintu, Mike berdiri di sana. Wajah yang saya lihat setiap hari selama 7 tahun, kini terasa begitu asing. Matanya tampak lelah, dan dia terlihat jauh lebih kurus. Emily, bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya, hati-hati. Cat memberiku isyarat mata dan masuk ke kamarnya. Saya mempersilakan Mike masuk ke ruang tamu, tetapi hati saya dipenuhi kecemasan. Saya bisa menebak apa yang ingin dia bicarakan. Kafe itu akan bangkrut. Sejak kamu pergi, penjualan turun lebih dari setengahnya, katanya sambil menghela napas. Untuk pertama kalinya, Mike meminta maaf dengan tulus. Atas perselingkuhannya, atas perbuatannya mengambil bagianku, dia bilang dia menyesali semuanya. Namun, tujuan sebenarnya sudah jelas. Dia ingin saya kembali ke kafe. Kita bisa memulainya lagi, kan, Emily? 7 tahun. Kita tidak bisa membuang 7 tahun begitu saja. Suaranya terdengar putus asa, hening sejenak. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, mungkin hati saya akan goyah. Tapi sekarang, saya berbeda. Pengalaman di Bali dan pertemuan dengan Banyu telah mengubah saya. Maaf, Mike. Aku tidak bisa kembali, kataku tegas. Wajahnya menegang. Setidaknya sebagai mitra bisnis saja. Banyak kontrak atas nama kita berdua. Tanpa kamu, aku benar-benar kesulitan. Saya menggelengkan kepala lagi. Itu juga tidak bisa. Aku ingin memulai hidupku yang baru. Ekspresi Mike berubah seketika. Tatapan memohonnya hilang, digantikan oleh kemarahan. Kamu pasti sudah punya laki-laki lain. Benar, kan? Siapa dia? Keheninganku seolah menjadi konfirmasi atas dugaannya. Tiba-tiba dia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruang tamu. Sikapnya mulai terasa mengancam. Saya pernah melihat Mike marah sebelumnya, tetapi tidak pernah semarah ini. Apa kamu tahu betapa aku mencintaimu? Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja ke pelukan pria lain? Suaranya semakin keras. Cat keluar dari kamarnya untuk melihat situasi. Dia mencoba menenangkan Mike, tetapi Mike semakin menjadi-jadi. Puncaknya, ketika dia membanting sebuah pot bunga ke lantai, Cat mengancam akan memanggil polisi. Mike dengan enggan pergi. Tetapi kata-kata terakhirnya meninggalkan kecemasan. Ini belum berakhir, Emily. Malam itu, saat menelepon Banyu, saya menceritakan tentang kedatangan Mike. Banyu, dengan suara khawatir, bertanya apakah saya aman. Perhatiannya yang hangat menenangkan hati saya. Namun, ancaman Mike menjadi kenyataan. Mulai keesokan harinya, dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan. Awalnya saya abaikan, tetapi lama-kelamaan isinya menjadi semakin mengancam.
Akan kutemukan di mana pacar barumu itu tinggal. Aku tidak akan menyerah sampai kamu kembali padaku. Akhirnya, saya memblokir nomornya, tetapi dia terus menghubungi menggunakan nomor lain. Karena situasi semakin serius, saya melapor ke polisi. Laporan itu dicatat sebagai tindakan penguntitan, stalking, tetapi polisi mengatakan mereka tidak bisa mengambil tindakan aktif kecuali dia benar-benar melakukan kekerasan fisik. Rasa cemas semakin menjadi-jadi, dan akhirnya saya mematikan ponsel saya. Selama beberapa hari, saya kehilangan kontak dengan Banyu. Saya mencoba menjelaskan situasinya melalui email, tetapi saya tahu dia pasti sangat khawatir. Saat saya hendak membeli nomor ponsel baru untuk menghubunginya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Malam itu, saya sedang sendirian di rumah karena teman-teman saya sedang keluar. Saat sedang menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Jam menunjukkan sudah lewat pukul 10 malam. Dengan perasaan cemas, saya mengintip dari lubang pintu. Yang mengejutkan, Banyu berdiri di sana. Dengan perasaan tidak percaya, saya membuka pintu. "Banyu, kenapa kamu di sini?" Wajahnya tampak lelah, tetapi dia tersenyum. "Aku tidak bisa menghubungimu dan menjadi sangat khawatir. Jadi, aku datang langsung untuk menemuimu." Ketika saya bertanya bagaimana dia tahu alamat saya, dia berkata bahwa dia telah memotret formulir wali yang saya isi di rumah sakit. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, mendekati wanita secara sembarangan bisa dianggap pelecehan. Jadi dia harus berhati-hati, tetapi dia menyimpan dokumen itu untuk berjaga-jaga. Jujur saja, aku juga berpikir mungkin aku telah ditolak. Tapi kalaupun begitu, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kata-katanya yang tulus menghangatkan hatiku. Saya mempersilakan Banyu masuk dan membuatkannya teh. Saya menceritakan semua yang terjadi, tindakan mengancam Mike dan laporan saya ke polisi. Banyu mendengarkan dengan serius. Dari percakapan kami, saya bisa merasakan betapa dia mengkhawatirkan saya. Tiba-tiba, pintu depan digedor dengan keras. Terdengar suara seseorang menendang pintu. "Emily, buka pintunya. Aku tahu kamu bersama siapa." Itu suara Mike. Banyu dan saya saling berpandangan. Di matanya, ada kekhawatiran sekaligus tekad. "Biar aku yang bicara dengannya," katanya. Saya mencoba menghentikannya, tetapi Banyu dengan tenang berjalan ke arah pintu. Begitu pintu terbuka, Mike berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Dia jelas sedang mabuk. Banyu menjawab dengan tenang. "Tenanglah, mari kita selesaikan ini dengan baik-baik. Anda tidak bisa memaksa bertemu dengan Nona Emily jika dia tidak mau." Mike tidak mendengarkan dan mencoba menerobos masuk sambil mendorong Banyu. Ketika Banyu menghalanginya, Mike melayangkan tinju. Banyu berhasil menghindari beberapa serangan sambil mencoba menenangkan situasi. Namun, karena makian dan ancaman Mike terus berlanjut, Banyu akhirnya melumpuhkannya. Dia membanting Mike ke lantai dan mengunci tangannya di belakang punggung. Saat itu, saya sudah menelepon polisi dan menjelaskan situasinya. Mike, bahkan dalam keadaan dilumpuhkan, terus meneriakkan ancaman. "Kau akan habis. Akan kutuntut kau atas penyerangan." Namun karena saya sudah melaporkan situasinya secara real-time melalui telepon, polisi tidak mempercayai klaim Mike. Terlebih lagi, Kate pulang ke rumah dan memberikan kesaksian tentang perilaku mengancam Mike sebelumnya. Akhirnya Mike ditangkap dengan tuduhan masuk tanpa izin dan pengancaman. Setelah polisi membawa Mike pergi, Banyu datang dan memelukku. Di dalam pelukannya, semua ketegangan dan kecemasan yang terpendam meledak menjadi tangisan. Baru sekarang saya merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Rasanya saya telah benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalu bernama Mike. Sudah tidak apa-apa sekarang. Semuanya sudah berakhir, suara hangat Banyu berbisik di telingaku. Malam itu kami banyak berbicara. Tentang masa depan, tentang kemungkinan hubungan kami. Banyu memberikan usulan yang mengejutkan. "Maukah kamu bekerja di kafeku? Kamu kan memang suka kopi." Usulannya realistis sekaligus menarik. Membereskan kehidupan di Inggris dan memulai awal yang baru di Indonesia memang menakutkan, tetapi saya merasa bisa melakukannya bersamanya. Kepercayaan diri dan keberanian yang hilang karena hubungan dengan Mike terasa kembali melalui Banyu. Hidup di Indonesia mungkin tidak akan mudah. Ada perbedaan budaya, tapi aku akan selalu ada di sisimu untuk membantu. Kata-kata Banyu membuatku tersenyum. Malam itu, kami duduk berdampingan di sofa rumah Kate, membayangkan masa depan kami, dan merasakan kehidupan baru akan segera dimulai. Setelah insiden Mike, butuh waktu sebulan untuk membereskan semua urusan saya di Inggris, membatalkan semua kontrak kafe, mengemasi barang-barang, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan ternyata lebih rumit dari yang saya duga. Selama itu, Banyu kembali ke Indonesia dan menyiapkan semua yang diperlukan untuk penerbitan visa kerja saya. Kate, Sophie, dan Hailey, meskipun terkejut dengan keputusan saya, memberikan restu yang tulus. Pada hari kedatangan saya di Indonesia, Banyu sudah menunggu di bandara dengan seikat bunga. Begitu melihatnya, saya yakin bahwa semua keputusan saya adalah benar.
Apartemen Banyu adalah sebuah studio kecil dengan pemandangan pantai. Meskipun sempit, pemandangan laut dari jendela jauh lebih indah daripada apartemen mewah manapun di London. Bulan pertama berlalu dengan cepat saat saya sibuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Cafe Banyu adalah ruang yang nyaman yang terletak di antara Seminyak dan Canggu. Saya bertugas membuat kopi dan melayani pelanggan asing. Ketika saya menambahkan menu English Afternoon Tea Set, jumlah turis asing yang datang meningkat. Mempelajari bahasa Indonesia adalah tantangan terbesar. Namun, dengan bantuan Banyu dan staf kafe, saya mulai bisa cakap dasar. Kalimat pertama yang saya hafal adalah, "Maaf, bisa bicara bahasa Inggris?" Dengan satu kalimat itu, saya berhasil melewati banyak situasi sulit. Setelah setahun tinggal dengan visa kerja, hubungan kami semakin dalam. Kami berusaha untuk memahami perbedaan budaya masing-masing. Saya perlahan-lahan melepaskan kecenderungan individualistis ala Inggris, dan Banyu menjelaskan tentang budaya gotong royong dan pemikiran kolektif di Indonesia. Terkadang ada kesalahpahaman, tetapi kami selalu menyelesaikannya melalui dialog. Ketika masa berlaku visa saya tersisa 3 bulan, Banyu mengundang saya untuk makan malam istimewa di tepi pantai Seminyak. Meja yang diterangi lilin, sebotol anggur, dan ekspresi tegang Banyu seolah menandakan sesuatu yang istimewa akan terjadi. Setelah makan, sambil menunggu hidangan penutup, Banyu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di Indonesia, ada kata berlabuh. Artinya sebuah kapal menemukan pelabuhannya untuk beristirahat dengan tenang. "Emily, maukah kamu menjadi pelabuhan hatiku?" Lamaran uniknya membuatku tertawa, tetapi air mata juga mengalir. Di dalam kotak itu ada sebuah cincin berlian sederhana. Tanpa ragu, saya menjawab, "Ya, sekarang Indonesia bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi akan menjadi rumahku yang sesungguhnya." Dalam persiapan pernikahan, hal yang paling saya khawatirkan adalah bertemu dengan orang tua Banyu. Banyu berkata orang tuanya konservatif, tetapi pengertian. Pada pertemuan pertama, saya menyiapkan salam dalam bahasa Indonesia dan membungkus hadiah dari Inggris dengan rapi. Namun, berbeda dari dugaan, orang tua Banyu justru bersikap canggung dan hati-hati. "Sepertinya mereka belum siap menerima menantu orang asing," kata Banyu dengan nada menyesal dalam perjalanan pulang. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kami membaik. Terutama setelah ibu mertua mencicipi skon buatan saya, dia bahkan meminta saya untuk mengajarinya cara membuatnya. Ayah mertua tetap pendiam, tetapi sesekali dia bertanya tentang sepak bola Inggris untuk memulai percakapan. Diperlukan proses untuk saling mengakui dan menghormati budaya yang berbeda. Pernikahan kami diadakan secara sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat terdekat dari kedua keluarga. Teman-teman saya mengambil cuti khusus untuk hadir. "Hidupmu seperti dongeng, ya," kata Sophie dengan iri, dan kata-kata itu terasa begitu nyata. Setelah menikah, kami pindah ke apartemen yang lebih luas dengan pemandangan laut yang indah. Pemandangan dari jendela rumah baru kami masih membuat hatiku berdebar hingga kini. Kehidupan di Indonesia yang tadinya asing kini terasa begitu akrab dan kafe kami semakin ramai oleh pelanggan setia. Setahun setelah menikah, kehidupan kecil tumbuh di antara kami. Banyu menangis bahagia mendengar kabar kehamilan saya. Mempersiapkan kelahiran sebagai orang asing di Indonesia adalah tantangan baru. Namun, dengan bantuan Banyu dan staf medis rumah sakit, saya berhasil melahirkan seorang putri yang sehat. Kehidupan saya di Indonesia menjadi semakin lengkap. Terkadang, saat rindu Inggris, saya melakukan panggilan video dengan teman-teman atau makan skon buatan sendiri untuk mengobati kerinduan. Tetapi saat berjalan di pantai Bali, atau saat menggendong putri kami bersama Banyu sambil memandangi matahari terbenam, saya merasa disinilah tempat saya seharusnya berada. Memasuki tahun ketiga kehidupan saya di Indonesia, saya sudah bisa bercakap dasar dalam bahasa Indonesia dan bisa membuat soto ayam yang lezat. Hubungan dengan mertua juga semakin alami, dan kami makan bersama sebulan sekali. Saat putri kami bermain dengan kakek neneknya, dinding bahasa dan budaya seakan luluh lantak. Terkadang, saat berjalan sendirian di pantai, saya teringat kembali kecelakaan hari itu. Rasanya ajaib bahwa sebuah momen krisis telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Jika hari itu saya tidak bangun pagi, jika saya tidak berenang, atau jika Banyu tidak ada di sana, kehidupan saya saat ini tidak akan ada. Sambil sesekali melewati bar tempat kami pertama kali minum bersama, saya mengenang hari pertama kami. Tinggal di Indonesia, bahasa masih sering menjadi tantangan, dan terkadang saya merindukan keluarga di Inggris. Namun, senyum hangat Banyu, tawa putri kami, dan sinar matahari Bali yang masuk melalui jendela setiap pagi membuat semua kesulitan terasa ringan. Saya merasakan betapa bahagianya menjalani hari-hari yang berlalu dengan damai tanpa insiden apapun. Semoga hari ini juga berlalu dengan baik.